warahmatullahi wabarakatuh. Kami TKIP Angkatan 11 Kabupaten Situbondo Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Wika Wulandari dari SMP Negeri 3 Banyuputi. Saya Berhuda dari SDN 2 Sumberjo. Saya Devita Serisu Indar Septing dari TK YBPK. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Huda. Selamat siang Bu Devita. Apa kabarnya? Bagaimana hari ini? Baik Bu Devita, sangat semangat hari ini. Ya, sebelum melaksanakan proses coaching yang akan Pak Huda laksanakan pada siang hari ini, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Huda. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching nanti. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Huda kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya laksanakan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah kajian penuh, kedua menjadi pendengar yang baik, dan ketiga itu adalah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi coaching. Ya, itu kompetensi yang ingin dikembangkan ya oleh Pak Huda. Nah, pertanyaan kedua ya, di antara ketiganya di mana yang ingin Pak Huda kembangkan yang lebih spesifik? Dari ketiga hal tersebut, yang paling saya ingin kembangkan itu adalah yang ketiga, yaitu adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan tajam sehingga nanti coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahan dari apa yang dihadapinya. Jadi saya cenderung untuk lebih eksplor lagi dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot. Karena hal itu adalah kunci utama bagi seorang coach supaya si coach itu bisa menggali permasalahannya, kemudian mencari solusi, kemudian melaksanakan dari apa yang telah direncanakan seperti itu. Iya. Dan indikator keberhasilan dari tujuan proses coaching ini Pak kira-kira apa? Indikatornya nanti berarti yang pertama nanti si coach tadi bisa menemukan akar masalahnya. Kedua si coach juga bisa membuat suatu rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan tadi itu. Yang ketiga si coach itu bisa melaksanakan dari rencana yang telah dia buat sendiri seperti itu. Dikatakan dari tercapainya. Iya, karena proses coaching akan dilaksanakan ya, harapannya nanti saat melakukan proses coaching mampu menerapkan alur cerita dengan urut, yaitu dari mulai tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, hingga tanggung jawab. Nah, kiranya nanti dalam proses coaching alur tirta dapat terlaksana dengan baik ya. Semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar ya Pak Huda ya. Ya, mungkin sebelum kita Pak Huda melaksanakan proses coaching, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Huda? Iya Bu, nanti berarti ya nanti sebagai seorang coach kita tidak boleh untuk membuat istilahnya tidak boleh untuk memberikan saran Bu ya ketika menghadapi coaching. Iya, sebisa mungkin jangan memberikan saran ataupun solusi ya, Pak, ya. Karena kan sama di sini berperan sebagai coach dan tugasnya menggali potensi yang ada pada kunci tersebut sehingga nanti harapannya kunci dapat memiliki jawaban sendiri, solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin yang kedua, apakah boleh jika menyimpulkan dari apa yang dilakukan oleh si coach? Kalau si kunci sudah memiliki solusi dan juga rencana, juga kira-kira kapan akan dilaksanakannya, Pak Huda boleh menyimpulkan karena kesimpulan tersebut tadi sudah datangnya dari buku tersebut. Cukup. Ya, sudah. Cukup. Terima kasih Bu Devita untuk nasihat
khasiatnya saya akan mencoba melaksanakan setelah nanti mengadakan coaching dengan teman saya. Ya, karena sudah cukup, silahkan melakukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Ike. Maaf ganggu Pak. Oh, bukan Bu Ike. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Udah sehat? Sangat juga sehat juga Bu. Ya Bu, ada yang ingin diceritakan Bu barangkali? Iya, ini gini nih Pak. Bulan depan itu kan Oktober ya. Itu ada lomba bulan bahasa di tingkat kabupaten. Nah, ini sekarang nih saya bingung tuh Pak, siapa ya yang mau dikirim ke kabupaten? Soalnya kan siswanya itu kan banyak, ada 6 kelas tuh. Jadi kan saya bingung siapa ya yang mau ikut lomba. Lombanya itu ada 3 Pak. Jadi ada lomba puisi, lomba pidato, sama menulis cerpen. Ya. Kemudian yang jadi masalahnya apa Bu dari hal tersebut, dengan kok kayaknya bingungnya bagian apa itu? Ya bingung untuk memilih siswanya gitu Pak, karena kalau tahun sebelumnya itu memang ada lomba yang sama gitu. Cuma yang tahun sebelumnya itu saya langsung memilih aja, menurut saya nih yang bagus di cerpen ini si A, yang bagus di puisi si B, yang bagus berpidato si C, langsung saya kirimkan. Ternyata itu tidak efektif lah ya kayak gitu. Jadi sekarang ini saya bingung gimana ya cara milihnya ya biar nggak kayak kemarin lagi tuh. Berarti tujuan Budi sekarang ini adalah untuk ingin mencari cara untuk mencari cara agar saya itu bisa tahu siapa yang bisa diikutkan untuk lomba di bulan bahasa tingkat kabupaten. dengan sekarang punya tujuan ingin mencari cara bagaimana cara memilih perwakilan tadi ya, untuk lomba tadi ya. Kemudian Bu Wiko ingin siswa yang seperti apa sih yang mau dikirim untuk lomba itu? Pastinya itu yang berkepentingan ya Pak ya. Kalau misalnya puisi berarti dia itu yang ekspresif gitu Pak, ekspresif, kemudian percaya diri gitu. Kalau misalnya berpidato juga gitu kan, soalnya kan ada penonton tuh kan harus percaya diri, kemudian ya bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya yang menulis cerpen itu saya inginnya dia itu yang tentunya tahu struktur cerpen, kemudian penulisannya juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, itu yang saya inginkan Pak. Bu Wiko sudah punya sekian indikator untuk memilih siswa yang ingin dijadikan lomba tadi ya. Kemudian dengan sudah punya indikatornya, sudah punya trenanya, sekarang bagaimanakah cara Ibu dengan indikator tadi itu untuk memilih siswa yang akan dengan ambil? Kalau pengennya sih itu ada perwakilan gitu Pak. Jadi pengennya itu ada perwakilan tiap kelas sehingga ada seleksi terlebih dahulu di sekolah. Ya, pengennya gitu Pak. Jadi ada seleksi dulu. Mungkin nanti perwakilan setiap kelas itu bisa mewakilkan satu lomba itu 2. Misalnya nanti puisinya 2 orang dari kelas 7A gitu ya. Kemudian pidatonya itu 2 orang juga. Kemudian cerpennya juga 2 orang. Nanti kemudian itu baru diseleksi sehingga yang terbaik dari semuanya itu akan saya kirimkan ke kabupaten. Jadi jenengan mau ngadakannya itu ya, tahap seleksi internal ya? Iya, pengennya gitu Pak. Iya betul sekali. Dengan sudah punya reng-rengan, sudah punya cara untuk melaksanakan itu, sudah sangat bagus sekali. Kemudian hal yang mungkin dilakukan jenengan dalam waktu dekat ini apa? Sudah punya ini? Kalau misalnya seleksi itu tentunya saya itu kan nggak kerja sendirian ya Pak ya? Sendirian? Nggak kerja sendirian Pak. Iya, gimana? Saya kan itu ada guru bahasa Indonesia, karena ada belajar. Jadi saya akan mengajak beliau berkomunikasi, kemudian kami akan menentukan rencananya. Kalau memang dia setuju terhadap rencana yang saya sebutkan tadi, berarti nanti selanjutnya saya dan teman saya itu akan menemui kepala sekolah untuk meminta izin. Karena kalau misalnya lomba cerpen, lomba pidato dan puisi, tentunya kan harus ada penonton untuk tahu apakah siswa tersebut percaya diri. Nah, berarti kan kalau ada penonton berarti ada siswanya atau yang menyaksikan, sehingga saya harus minta izin dulu, boleh atau tidak. Kalau misalnya sudah diperbolehkan, tentunya saya juga nanti akan mengajak teman-teman di panitia itu untuk menyiapkan keperluan-keperluannya. Bagus sekali itu dengan sudah punya rencana tadi itu. Pertama
jenengan tadi sudah punya reng-rengan kriteria siswa yang akan dipilih. Kedua, jenengan juga sudah punya rencana yaitu untuk menyeleksi di internal jenengan. Yang ketiga juga jenengan bicara lagi untuk mengajak teman jenengan untuk mengadakan seleksi internal tadi. Kemudian dari sekian tahapan tadi itu jenengan tentunya kan membutuhkan teman bantuan. Kira-kira siapa saja yang ingin jenengan libatkan untuk kegiatan? Ya, tadi yang pertama kan teman ini ya, pengaku bahasa Indonesia ya Pak ya. Itu. Kemudian nanti saya juga butuh teman-teman yang lain Pak, karena kalau misalnya ada lomba pidato di situ kan pasti butuh sound system, butuh sarana gitu kan ya. Jadi saya akan mengajak teman guru yang lain untuk menjadi panitia gitu, paling tidak ada yang membantu. Kemudian ada juga Pak teman guru itu walaupun beliau tidak mengajar bahasa Indonesia, tapi puisinya oke. Gitu. Ada yang menulis cerpen itu juga ada gitu yang berbakat. Jadi saya juga akan mengajak guru tersebut untuk menjadi juri. Jadi jurinya tidak hanya saya dan teman saya, tapi saya juga akan mengajak guru-guru yang sudah berkompeten tersebut sesuai dengan bidangnya itu untuk menjadi juri di seleksi itu. Selain dari temu Jawa, kemudian mungkin ada yang lain yang mungkin sangat pengaruh untuk dilibatkan barangkali itu? Jalan guru-guru? Wali kelas ya Pak Wali kelas, ya, ya. karena itu kan ini ya, kan perwakilan kelas ya, jadi mungkin wali kelas bisa membantu dalam ini menentukan siapa yang dikirim, karena kan wali kelas tahu kemampuan dari siswanya, jadi mungkin setor terlebih dahulu ke wali kelas, jadi yang puisi itu siapa, kemudian ya yang bersangkutan siapa ke wali kelas, dari wali kelas baru disetorkan ke kami sebagai panitia gitu Pak. Ya. Sudah termasuk sudah wali kelas. Kira-kira ada enggak yang paling menentukan yang diperdebatkan dalam materi supaya bisa jalan dengan baik selain teman Jawa dengan wali kelas? Iya, jadi selain orang-orang yang bersangkutan tadi, tentunya yang paling punya peran itu kan teman yang guru mapel tadi, karena kita itu sebelum melakukan seleksi kita kan harus punya kriteria dulu. Nah, untuk kriteria itu kami akan diskusikan lagi gitu. Jadi misalnya untuk pidato, intonasi mungkin kan juga dinilai, kemudian artikulasi juga dinilai gitu kan ya. Kalau misalnya cerpen tadi ejaannya dinilai, kemudian apalagi ya kalau cerpen strukturnya, kemudian kreativitasnya. Jadi itu pastinya saya tentukan terlebih dahulu dengan teman guru bahasa Indonesia begitu, karena mungkin untuk teman guru yang lain mereka bisa menilai, tetapi kalau untuk rubrik penilaian yang sangat spesifik mungkin ini kami juga memberikan saran gitu kepada teman kami itu gitu. Oke. Tadi jenengan sudah menyebutkan tadi dari teman guru, kemudian wali kelas juga, kemudian kira-kira sekolah itu kan ada yang istilahnya itu kegiatan itu berjalan jika saat ada dukungan atau ada izin dari yang berkepentingan. Kira-kira perlu jenengan itu perlu enggak melibatkan yang lain yang lebih tinggi dari itu anunya? Iya kan kepala sekolah tadi Pak. Iya tadi kan tadi kan setelah saya dengan teman Siawan menentukan rencana kan kita izin dulu ke kepala sekolah gitu, kalau ini bisa terlaksana jika kepala sekolah mengizinkan. Ya jadi memang semua kebijakan ya Pak ya, semua agenda itu kan memang harus kepala sekolah ya Pak ya. Jadi memang kalau sudah kepala sekolah ya jadi sudah bisa dilaksanakan. Dengan sudah punya rencana, juga punya daftar orang-orang yang dilibatkan dari teman Jawa, kemudian wali kelas, guru seni juga dari kepala sekolah. Kemudian dalam usaha itu tentunya jenengan mungkin nanti akan menghadapi beberapa kendala. Barangkali bisa katakan kira-kira kendala yang dihadapi dan solusinya bagaimana? Iya. Kira-kira. Kalau kendalanya Pak ini biasanya ya, kalau pengalaman saya ketika mengajar itu siswa kalau disuruh mendaftar itu nggak ada yang daftar Pak. Masalahnya itu ya. Jadi nggak mau gue jalan saya gitu. Jadi kami jadi ketika harus meminta siswa perwakilan silakan daftar itu harus ada kata-kata wajib. Kalau tidak ikut maka harus didenda gitu. Itu kan cuma sebagai ini aja gitu. Tapi kan kita sudah berkomunikasi dengan wali kelas. Jadinya wali kelas bisa memotivasi murid tersebut untuk bisa berpartisipasi gitu Pak. Jadi insya Allah kalau sudah wali kelas kita ajak untuk kolaborasi, insya Allah
kendala itu yang sepertinya nggak ada yang daftar tuh kayaknya mau daftar nih. Nah, sudah punya gambaran kira-kira hal yang menceritakan apa, kemudian tahu bagaimana visinya Bu ya, terus sekali. Kemudian yang terakhir Bu, apa komitmen jenengan atau apa komitmen yang akan dilaksanakan untuk setelah ini, untuk sekian yang tadi. Jadi untuk pelaksanaannya nih Pak ya, saya besok ini Pak. Besok Ini ya langsung harus bertemu dengan rekan ya sejawat tadi, karena kan acaranya sudah bulan depan Ya, Pak. Jadi kalau misalnya masih ya, besok kan ya, ini ya khawatir mepet gitu kan, butuh pendampingan lagi setelah terpilih gitu kan. Jadi besok ini saya akan langsung berhadapan dengan teman sejawat, menceritakan dulu rencana saya seperti ini, gimana, setuju nggak? Nah, kalau misalnya sudah setuju, kita akan ke kepala sekolah. Nah, jadi kalau sudah ke kepala sekolah, misalnya kepala sekolah sudah selesai, berarti kita akan besoknya kita susun dulu kira-kira hal-hal yang akan dinilai apa gitu ya. Kemudian kami akan ke wali kelas dan siswa. Jadi langsung disampaikan. Untuk pelaksanaannya itu mungkin bisa dilaksanakan baru minggu depan Pak. Minggu depan ya. Soalnya kan kalau anak-anak berpidato, mereka kan harus paling nggak tahu isinya dulu gitu kan. Kalau mepet kan mereka bingung nanti pidatonya apa gitu kan. Jadi harus mereka tahu pidatonya, kemudian berlatih dulu, kayaknya itu seminggu itu cukup. Sama menulisnya kan juga gitu kan Pak, jadi harus latihan menulis dulu. Jadi kalau sudah seminggu, kayaknya bisa di minggu depan baru bisa terlaksana tuh seleksinya. Bagus sekali, ini kan sudah perjalanannya bagus sekali. Berikut yang terakhir Bu, barangkali. Jadi hal apa yang jenengan dapatkan dari percakapan kita sekarang ini? Saya itu sudah dapat pencerahan Pak ya. Tadi itu bingung galau gitu, gimana caranya ya. Akhirnya dengan kita berkomunikasi sekarang nih, akhirnya saya tahu gitu Pak. Ternyata saya sudah punya rencana yang saya lakukan, yaitu dengan melaksanakan seleksi. Tentunya seleksi itu saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan sejawat, kemudian harus izin kepala sekolah dulu, kemudian saya juga harus mengajak wali kelas untuk berkolaborasi dalam memilih siswa, serta mengajak guru-guru untuk pembentukan panitia seperti misalkan sarana ya. Sekali Bu Wike. Oke Bu Wike, semoga lancar Bu Wike acaranya. Itu sudah punya rencana sangat bagus sekali. Tapi tadi itu mulai dari membuat cara memilih pesertanya, kemudian membuat acara yang melibatkan wali kelas dan kepada kepala sekolah juga. Semoga lancar dan selamat melaksanakan tugas yang akan dengan kami. Ya, makasih ya Pak Huda ya. Tadi Pak Huda sudah melaksanakan proses coaching ya. Tapi sebelum itu gimana Pak? Tadi proses coachingnya ya. Kalau dilihat dari sisi Pak Huda, ya menurut Pak Huda terkait proses coachingnya tadi bagaimana tentang algoritma dan juga kompetensi yang akan dikembangkan? Ya. Tadi hasilnya saya itu sudah sangat baik. Saya sudah bisa dengan algoritma yang meruntut. Kemudian coachingnya tadi sudah bisa menemukan jawaban dari apa yang dia temukan. Juga saya juga sebagai coach tadi sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali kemampuan dari si coach tadi, sehingga coach tadi itu bisa menemukan jawaban dari apa yang menjadi permasalahannya, seperti itu. Ya, kalau menurut Pak Huda terkait indikator yang ingin dikembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, sudah sesuai yang diharapkan belum? Sudah, tapi belum maksimal karena karena berbeda, kami sedikit berbeda basicnya ya. Beliau kan basicnya kan di bahasa, saya kan basicnya kan bukan di bahasa. Jadi beberapa hal yang mungkin itu kurang mendalam terkait karena saya basicnya itu bukan di basicnya yang beliau pahami seperti itu. Ya, karena Pak Huda sudah menyampaikan, saya akan menyampaikan hasil pengamatan observasi tadi ya. Tadi Pak Huda sudah melaksanakan algoritma dengan urut ya, sudah sesuai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, lalu pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga Pak Huda sudah
melaksanakan presence kehadiran penuh dengan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coaching dan juga mendengarkan dengan aktif. Lalu Pak Huda juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Ya, semuanya sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan alur-kita. Dan juga tadi kekurangan Pak Huda hanya satu. Pak Huda tidak mencatat hal-hal penting ya tadi, sampai ada miskomunikasi terkait tentang pemangku kepentingan tadi yang kepala sekolah ya. Jadi mungkin itu yang perlu Pak Huda terapkan di proses coaching yang selanjutnya. Kalau dalam prosesnya semuanya sudah berjalan dengan baik ya, mungkin Pak Huda hanya perlu menuliskan hal-hal yang penting supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Lupa mencatat tadi, karena ya. tadi kan tadi itu menyebutkan di awal tapi istilahnya kurang ditegaskan. Jadi saya itu ingin menuliskan lagi yang berapa poin-poin yang tadi seperti itu. Ya, kalau proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, semuanya sudah berjalan dengan baik. Jadi ini kan berkelanjutan ya. Kira-kira indikator yang apa yang Pak Huda ingin terus terapkan, terus ingin dikembangkan untuk proses coaching yang selanjutnya, dan kira-kira coaching selanjutnya itu dengan siapa? Hal yang perlu tetap saya kembangkan tadi adalah tadi berusaha menjadi membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi mungkin saya nanti kedepannya sebelum melakukan coaching dengan teman tadi, saya akan mempelajari latar belakang dari teman tadi. Jadi ketika nanti mengadakan coaching tadi, saya sudah punya segala cukup untuk membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Selain itu yang kedua juga saya juga akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga juga menjadi bisa hadir secara penuh ketika mengadakan coaching tadi. Itu yang akan saya kembangkan ke depannya. Ya, semoga proses kali ini, coaching hari ini dapat memberikan bekal untuk melaksanakan coaching dengan alur kita di proses coaching yang selanjutnya.